Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jaga kesehatan karena sekarang memang kondisinya masih pandemi seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa cepat tatap muka. Hari ini kita akan lanjut materi tentang deret aritmatika ya. Kalau kemarin kita sudah bahas barisan aritmatikanya ya, tentang suku-sukunya, rumus suku ke n ya. Semoga masih diingat menentukan rumus suku ke n untuk setiap barisan ya. Oke, nanti Ibu ulangi sedikit lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke deret aritmatika. Kalau kemarin itu barisan aritmatika itu ya suku-sukunya seperti ini. 4, 9, 14, 19 dan seterusnya. Itu adalah sebuah barisan aritmatika ya. Sebuah barisan yang suku-sukunya nanti selalu ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, untuk deret, kalau deret itu adalah jumlah dari suku ke n-nya. Di sini dilambangkan dengan SN ya. Apa artinya jumlah? Misalkan sekarang Ibu kasih yang sederhana saja. Misalkan Ibu punya suatu barisan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau Ibu minta tentukan deret suku keempat atau S4, itu artinya kita menjumlahkan dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4-nya. Ya, berarti ada 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Maka hasilnya tinggal kita tentukan berapa ini, 10 tambah 14 berarti 24. Maka S4 untuk barisan yang ini adalah 24. Jadi secara manual kalau kita mau mengerjakan nggak ada masalah. Jadi SN itu atau deret aritmatika adalah jumlah dari suku-sukunya. Kalau yang diminta hanya sampai suku keempat, maka jumlahkan 4 suku. Itu kalau kita bekerja secara manual. Tetapi kita bisa mengerjakan menggunakan rumus ya. Kita pakai rumus dari Gauss ya, rumus Gauss di mana dia menjumlahkan, dia melakukan percobaan menghitung menjumlahkan dari suku pertama dijumlahkan dengan suku terakhir, kemudian dibagi 2, kemudian dikali dengan banyaknya suku. Jadi ini rumus ya. Kita besok boleh percobaannya pas tatap muka. Jadi Ibu langsung tulis dari rumus Gauss-nya ya. SN sama dengan N/2 kali U1 plus UN. Kita sendiri kemarin sudah tahu U1 itu sama dengan A ya, boleh diganti nanti rumusnya. Kemudian UN sendiri ingat selalu berkurang 1, A plus N min 1 kali B. Jadi nanti boleh menggunakan rumus yang ini, atau kadang-kadang di buku menggunakan rumus yang seperti ini. U1 nya sendiri A, UN nya sendiri adalah A plus N min 1 kali B ya. Ini karena sama, rumusnya boleh disederhanakan. Maka N/2 dalam kurung, kalau 1A tambah 1A menjadi 2A plus N-1 kali B. Oke, jadi kita punya 2 rumus. Silahkan mana yang gampang menurut kalian boleh digunakan. Oke, A ini adalah suku pertama, N-nya tergantung deret berapa yang diminta, B-nya adalah beda dari setiap suku. Oke, kita akan lihat contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, Ibu fokus satu soal saja dulu. Misalkan yang ditanya hanya deret suku ke-8. Perhatikan, di sini ada sebuah barisan. Barisannya ada 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat 3 ke 5, 5 ke 7 ini nambah berapa ya untuk mencari beda? Oh, ternyata di sini bertambah 2. Dari 5 ke 7 nambah 2. 7 ke 9 nambah 2. 9 ke 11 juga nambah 2. Jadi tugas kita pertama, tentukan dulu berapa A, berapa B ya. Sekarang tinggal kalian tentukan dulu mau pakai rumus yang ini atau rumus yang ini ya. Misalkan sekarang, oh saya mau pakai rumus yang pertama. Oke, kita pakai dua-duanya sekarang. Rumus yang pertama. Kalau rumus yang pertama, karena yang ditanya adalah ini, kalau deret suku ke-8 berarti S8. Maka N yang kita gunakan adalah 8 ya. Jadi tugas kita untuk kalau rumus yang pertama kita pakai, kita harus tentukan U1-nya. U1-nya sudah ada 3.
Kemudian kalau karena S8 maka harus kita cari U8. Karena di sini SN, di sininya UN ya, harus sama. U8 itu kalau secara langsung rumusnya kemarin A tambah berapa B? Ingat selalu berkurang 1. Kalau 10 jadi 9B, kalau 8 maka A plus 7B ya. Ingat yang mana A? Ini adalah A, yang di bawah adalah B. Oke. Berarti A-nya 3 ditambah 7 dikali 2. Mana duluan diselesaikan? Perkalian. Oke, 3 ditambah 14 sama dengan 17. Sudah ada U1 dan sudah ada U8. Maka kita masukkan ke dalam rumus. S8 sama dengan N per 2 kali U1 ditambah U8. Atau boleh N-nya langsung diganti. Berapa N-nya? Yang ini 8 per 2 dalam kurung 3 ditambah 17. Oke, ini kalau memang bisa dibagi, boleh kita bagi langsung. 8 bagi 2 itu 4. Kemudian yang di dalam kurung diselesaikan, 3 tambah 17 sama dengan 20. Maka tinggal 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi S8 itu adalah 80. Ini cara yang pertama. Yang mau pakai cara kedua juga silahkan. Contoh ya. Berarti A sama B-nya sudah ada. A-nya 3, B-nya 2. Mau pakai rumus yang kedua berarti yang ini. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Oke, N-nya 8 per 2 dalam kurung 2 kali A-nya sudah ada 3 ditambah N kurang 1 berarti 8 kurang 1 dikali B-nya 2 ya. Mana yang harus diselesaikan duluan? Tadi Ibu duduk. 8 bagi 2 4 dalam kurung. Ini dalam kurung boleh diselesaikan sebelah sini. Ini perkalian diselesaikan dulu ya. 2 kali 3 6 ditambah dalam kurung diselesaikan dulu. 8 kurang 1 7 dikali 2. Di sini ada tambah, ada kali. Duluan kita kerjakan kali. Berarti 4 dalam kurung 6 ditambah 14. Nah, berarti 4 dalam kurung atau boleh langsung karena sudah kita jumlahkan 6 tambah 14 sama dengan 20. Maka hasil akhirnya adalah 80 ya. Jadi tetap hasilnya akan sama. Silahkan kalian pilih nanti mau menggunakan cara pertama atau cara kedua. Oke, nanti untuk yang nomor 2 boleh dikerjakan sendiri ya, atau nggak apa-apa dah sama-sama aja kita coba. Oke, kita tentukan lagi di sini. Kita lihat dari 4 ke 9, 9 ke 14 dan seterusnya nambah berapa? Di sini nambah 5 ternyata ya. Ini juga sama, ini juga sama. Berarti ini adalah sebuah barisan aritmatika. Kita tentukan A-nya 4, B-nya adalah 5. Oke, yang ditanya langsung adalah S20. Kalau yang mau pakai cara pertama, misalkan Ibu mau pakai cara pertama ini, maka Ibu tentukan U1 dan U20-nya. U1-nya yang pertama sudah ada 4. U20 kalau mau pakai rumus langsung itu A tambah 19B ya. 20 maka di sini 19 berkurang 1. A-nya 4 ditambah 19 dikali 5. Oke, perkalian dulu 19 kali 5. 5 kali 9 45 simpan 4. 5 kali 1 5 tambah 4 95. Kemudian ditambah 4 jadinya 99. Ini nilai dari U20. Oke. Kita akan masukkan ke dalam rumus ya. Kembali lagi ke sini. Maka S20 itu sama dengan N per 2
U1 ditambah U20 selalu sama ya. Oke, kita ganti N-nya dengan 20. 20 per 2, U1-nya 4 ditambah 99. Kebetulan bisa dibagi langsung, boleh kita bagi 10. Oke, 4 tambah 99 itu 103. Tinggal dikalikan, maka hasilnya 103. Ingat perkalian, tinggal taruhin 0 di sini aja kalau kali 10. Maka hasilnya adalah jumlah suku ke-20 atau deret suku ke-20 itu nilainya 1030 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut. Di sini kalian ketemu dengan soal cerita ya. Jadi tugas kita sama seperti soal gambar pada pola bilangan kemarin. Saat kita ketemu bentuk soal cerita atau gambar, tugas kita pertama adalah rubah menjadi bentuk barisan bilangan. Jadi kita telaah dulu, kita pahami dulu maksud dari soal ceritanya. Oke, perhatikan semua untuk soal yang ketiga. Di sebuah ruang rapat terdiri dari 9 baris kursi. Nah, berarti di sini ada dari baris pertama, baris kedua sampai baris ke-9 ya, ke belakang. Diketahui di sini baris pertama isinya 8 kursi. Oke, maka bentuk barisannya di sini U1-nya itu 8. Kemudian baris keduanya 10. Ya, jadi ada 9 baris nanti banyak, berarti ada 9 suku di sini. Kemudian dan seterusnya baris ketiga dan seterusnya selalu bertambah 2. Oh, berarti di sini ada 12, ada 14 dan seterusnya ya. Karena di sini ada keterangan dia selalu bertambah 2 untuk baris-baris di belakangnya. Oke. Berarti di sini dia selalu bertambah 2. Nah, udah kelihatan. Yang ditanyakan, perhatikan apa yang ditanyakan dulu. Kalau yang ditanyakan di sini, tentukan banyak kursi pada ruangan tersebut. Jadi sering muncul 2 pertanyaan di soal cerita seperti ini. Kadang-kadang pertanyaannya begini, tentukan berapa banyak kursi pada baris terakhir. Maka pada baris yang di sini saja yang ditanyakan. Misalkan ibu punya kursi nih. Baris pertama ada 8, misalkan hanya 5 baris ya. 8, baris kedua ada 10, baris ketiga ada 12, baris keempat ada 14, baris kelima ada 16. Kalau pertanyaannya berapa banyak kursi pada baris terakhir, ini loh, banyak kursi pada baris terakhir, hanya 16 saja, itu jawabannya. Kalau yang ditanya banyak kursi pada baris terakhir. Tapi kalau yang ditanyakan berapa banyak kursi pada ruangan tersebut, artinya dari baris pertama sampai baris terakhir itu kita harus hitung seluruhnya. Berarti maksudnya adalah ditambah, ya kan? Nah, ini artinya deret aritmatika atau jumlah sukunya. Oke, yang mau kerja manual selagi masih bisa dijangkau hanya sampai suku ke-9 boleh. Atau menggunakan rumus seperti yang ibu pakai tadi juga silahkan ya. Yang mau pakai manual maka dilanjutkan saja. 16, 18, 20. Ini selagi masih bisa kita jangkau ya. 2, 4, 6, 8. Nah ini tinggal ditambahin semua, boleh. Atau mau pakai rumus, karena tidak selamanya angka-angkanya memang gampang. Kadang-kadang angkanya besar, tidak mungkin kita bisa bikin semua barisan. Maka kita belajar menggunakan rumus. Di sini kita sudah tahu U1. Nah, ini U1 atau sama dengan A. Kemudian yang ini adalah B. Maka ibu akan cari U8-nya U9 ya, karena N-nya di sini 9. U9 berarti A ditambah 8B. A-nya itu 8 ditambah 8 kali 2. Maka ini sama dengan 8 ditambah 8 kali 2, 16 sama dengan 24. Nah, mana dia yang 24 ini? Ya, baris terakhir, baris ke-9. Yang mau kerja manual akan seperti ini, yang mau pakai rumus pun hasilnya sama. Ini belum selesai kerjaan kita, karena yang dicari adalah jumlah
seluruh kursi pada ruang tersebut. Berarti N/2 dalam kurung U1 ditambah U9. Ya, berarti 9/2, U1-nya sudah ada 8, ditambah U2-nya 24. Bagaimana ini kok nggak bisa dibagi? Kalau memang nggak bisa, biarkan aja dulu ya, biar nggak pakai koma, biarkan bentuk 9/2. Yang ini kita selesaikan dulu. 8 tambah 24 hasilnya 32. Nah, ini bisa dibagi dengan 2. 32 bagi 2, 16. Maka hasil akhir tinggal kita kali. 9 kali 6, 54. 9 kali 1, 9, tambah 5, 14. Hasil akhir ternyata banyak seluruh kursi pada ruang tersebut adalah 144. Yang mau menghitung dengan cara menjumlahkan 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 sampai tambah 24 juga silahkan. Nanti hasilnya insya Allah sama 144 ya. Jadi tidak harus menggunakan rumus. Kalau memang kalian besok mentok atau lupa, boleh kerja manual selagi masih bisa dijangkau. Tapi nanti kalau sudah pertanyaannya, tentukan jumlah suku ke 30 atau ke 20, kan terlalu panjang ya. Kalau kita menggunakan secara manual, maka dibutuhkan rumus biar lebih cepat. Oke, sekian dulu dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang deret aritmatika ya. Dipelajari lagi, dikerjakan contoh soal-soal yang ada di bukunya ya. Kalau Ibu lebih sering nanti akan menggunakan buku PR dari PT Intan Pariwara, boleh juga dipelajari buat kalian. Sekian dari Ibu, nanti Ibu akan lampirkan latihan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.